Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Nur Rahman dengan NPM 2020-43500-347 kelas X4E. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan normalisasi database, yaitu merupakan salah satu tahapan pada saat kita ingin merancang sebuah database. Apa pengertian database? Pengertian database normalisasi adalah normalisasi merupakan sebuah teknik logikal desain dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa adanya redundansi atau pengulangan data, serta sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Secara umum, normalisasi berarti sebuah proses mengelompokkan atribut data yang membentuk entitas yang sederhana, fleksibel, non-redundant, serta mudah beradaptasi. Hal tersebut untuk memastikan bahwa database yang kita buat memiliki kualitas yang sangat baik. Contoh normalisasi bisa dilihat pada penggunaan database untuk beberapa kebutuhan khusus. Tujuan normalisasi database, yaitu tujuan dari normalisasi ini adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi atau data yang rangkap. Selain itu, proses ini juga bertujuan untuk memastikan diferensi data atau memastikan data berada pada tabel yang tepat. Intinya, proses tersebut sangat dibutuhkan untuk menghasilkan struktur tabel yang normal dan baik. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Yang pertama, insert anomali, yaitu suatu di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di dalam database. Dan kedua, delete anomali, yaitu penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya data yang seharusnya tidak terhapus mungkin akan ikut terhapus. Jadi kita harus tetap berhati-hati dalam penghapusan sebuah data. Dan ketiga, update anomali, yaitu situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database. Dalam artian data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang kita inginkan. Database seperti apa yang dapat dinormalisasi? Tidak semua database bisa dinormalisasi, hanya beberapa tipe saja yang bisa dinormalisasi, yaitu salah satunya relational database yang bisa dinormalisasi. Banyak vendor DBMS, yaitu database management system, diantaranya Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, dan lain-lain. Adapun tahapan normalisasi database, untuk melakukan proses tersebut dibutuhkan beberapa tahapan khusus sesuai prosedur sehingga prosesnya bisa dilakukan dengan baik. Jika Anda membaca setiap contoh normalisasi, maka Anda akan menemukan beberapa tahapan yang akan dilalui oleh kasus atau contoh masalah yang akan melalui proses tersebut. Di sini normalisasi database terdiri dari banyak bentuk. Dalam ilmu basis data, setidaknya ada beberapa bentuk normalisasi yang ada, yaitu UNF, 1NF, 2NF, 3NF, dan BCNF. Yang pertama, unnormalized form, bisa disebut UNF, yaitu bentuk tidak normal berdasarkan data yang diperoleh dan mengandung kerangkapan data. Yang kedua, first normal form, bisa disebut 1NF, yaitu mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama ini. Yang pertama, menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Dan yang kedua, buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik primary key, beserta contoh tabel dari first normal form, yaitu 1NF. Pada intinya, bentuk normalisasi 1NF ini mengkelompokkan beberapa tipe data atau kelompok data yang sejenis agar dapat dipisahkan sehingga anomali data dapat diatasi. Second normal form bisa disebut dengan 2NF, yaitu syarat untuk menerapkan normalisasi. Bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi 2NF. Yang pertama, menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key
Dan kedua, menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel yang terpisah. Dan ketiga, tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada candidate key tabel tersebut. Berikut contoh tabel dari second from, yaitu 2NF. Lanjut, third normal from bisa disebut dengan 3NF, yaitu entitas yang memiliki atribut non-primary key yang tidak bergantung pada atribut non-primary key yang lain. 3NF adalah relasi yang memenuhi 1NF, 2NF, dan atribut yang bukan primary key. Tidak memiliki ketergantungan transitif pada primary key. Misalnya A, B, C adalah atribut sebuah relasi. Maka di sini ada sebuah contoh tabel dari third normal from. Kita bisa lihat contoh tabel tersebut. Dan langsung saja yang terakhir, kode normal from BCNF. Proses remove multifold defended yang terjadi jika masih ada anomali pada bentuk 3NF. Hal ini dikarenakan relasi tersebut memiliki lebih dari satu kandidat key. Merupakan sebuah teknik normalisasi database yang sering disebut dengan 3.5NF memiliki hubungan yang sangat erat dengan bentuk 3NF. Pada dasarnya adalah untuk menghandle anomali dan overlapping yang tidak dapat dihandle dalam bentuk 3NF. Normalisasi database bentuk ini tergantung dari kasus yang telah disediakan. Tidak semua tabel wajib dinormalisasi dalam bentuk BCNF. Contoh pada tabel berikut, comparison of BCNF dan 3NF. Contoh kasus redundansi pada 3NF, jadwal sama dengan NIM modul dosen, FD sama dengan dosen dan modul, serta relasi ini memenuhi 3NF karena tidak ada ketergantungan transitif, tetapi tidak memenuhi BCNF karena dari dosen. Modul maka dosen bukan candidate key. Alternatif yang dilakukan adalah dekomposisi table. Jadi di sini ada sebuah contoh not BCNF dan BCNF. Not BCNF adalah bukan sebuah BCNF karena dia dalam satu table dimasukkan dengan keseluruhan, maka dia tidak bisa disebut dengan BCNF, tidak termasuk. Yang BCNF yang dapat disebut dengan BCNF adalah dia membuat dua table dan memasukkan masing-masing NIM, dosen, dan modul. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah tentang bagaimana kita melakukan normalisasi data beserta aturannya. Jadi kita setiap membuat database harus mengikuti aturan yang ada. Tujuan dari normalisasi adalah untuk menghasilkan struktur tabel yang normal atau baik. Normalisasi data berfungsi untuk meminimalisir redundansi data dan mencegah anomali. Normalisasi dimulai dari tahap tidak normal, yaitu anormalized. Bentuk tidak normal pertama 1NF dan bentuk normal kedua adalah 2NF, dan seterusnya sampai didapatkan struktur tabel yang normal. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.